Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali. Gimana teman-teman, sudah pada sarapan belum? Ya, diusahakan tetap sarapan ya, agar tetap semangat, tidak ngantuk, dan sarapannya dianjurkan tidak yang asam seperti buah, biar tidak bergejala perutnya. Ya, pada kesempatan kali ini kita masuk di pertemuan yang kedua ya, yaitu tentang studi kasus. Jika pada kelas TI 1A sudah praktikum untuk studi kasusnya, sekarang malah baru dapat teorinya. Tapi nggak masalah, nanti kita akan diskusi lebih dalam, lebih detail terkait dengan studi kasus. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih pada pertemuan kali ini? Nah, pada pertemuan kali ini nanti diharapkan teman-teman mampu untuk mengidentifikasi apa itu input, apa aja inputnya dalam sebuah permasalahan, kemudian prosesnya seperti apa. Nah, ini adalah intinya ya di sini ya. Nanti teman-teman mencari setiap prosesnya dalam sebuah langkah-langkah yang taktis, yang logis, kemudian dan outputnya. Nah, output ini ada goalnya, biasanya ini masalahnya yang dicari dari sebuah permasalahan studi kasus, baik itu nanti bisa sequence, berurut atau urutan, kemudian atau pemilihan, misalkan nanti ada kondisi-kondisi tertentu, misalkan A ngapain, misalkan B ngapain, kemudian yang terakhir itu perulangan, berarti ada setiap langkah atau setiap tahapan yang dilakukan secara berulang-ulang, atau bisa jadi gabungan dari sequence, pemilihan, dan juga perulangan. Nah, kemudian kita akan coba mereview materi pertemuan yang pertama, yang kita ketahui bahwa ada 3 model ya di sana. Yang pertama itu ada runtutan atau sekuensial. Nah, kemudian di sana tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk program yang pernyataannya sekuensial atau berurut. Jadi jelas di sana. Misalkan ketika kita bangun tidur, yang dilakukan adalah pertama, misalkan bangun tidur, kemudian merapihkan tempat tidur, selanjutnya olahraga, misalkan pemanasan olahraga, kemudian apalagi, misalkan setelah olahraga mandi, kemudian misalkan sholat subuh jika yang muslim. Nah, kemudian misalkan baca-baca materi yang sebelumnya seperti itu, dan kemudian mandi, setelah mandi sarapan, kemudian berangkat ke kantor, misalkan posisinya dalam tidak pandemi seperti sekarang ini ya, contohnya seperti itu sekian. Nah, kemudian yang kedua yaitu struktur pemilihan. Ya jelas ya, struktur pemilihan ini terjadi ketika ada kondisi-kondisi atau case-case tertentu. Misalkan yang sering kita contohkan, ada seekor berang-berang yang ingin berangkat ke sekolah. Dari dia bangun tidur sampai dia berangkat ke sekolah. Nah, di tengah prosesnya atau di tengah perjalanan atau di tengah tahapan si berang-berang beraktivitas dari proses tadi, nah itu misalkan ketika mau berangkat sekolah, berang-berang ini ternyata hujan misalkan. Nah, berarti dia harus, kalau hujan berarti dia berangkat sekolahnya
tidak menggunakan sepeda, tetapi berangkat sekolahnya jalan kaki dan menggunakan jas hujan. Nah, sebaliknya ketika kondisinya cerah atau tidak hujan, berarti berang-berang bisa berangkat dengan mengendarai sepeda. Contoh pemilihan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dengan perulangan. Berarti ada sebuah tahapan atau pernyataan yang dilakukan atau dieksekusi secara berulang-ulang. Nah, contoh gampangnya adalah misalkan kita ingin mencari status tempat duduk di dalam sebuah bioskop ya. Di bioskop untuk model tempat duduknya kan biasanya ada baris, ada kolom. Kalau misalkan kita beli tiket bioskop, biasanya di sana tertulis, misalkan row-nya row apa, A, B, C, D, E, F, G, kemudian kolomnya atau nomornya berapa. Seperti itu. Nah, berarti perulangannya di mana? Ya perulangannya ya kita harus, misalkan kita harus ngecek nih di setiap baris, misalkan dalam sebuah bioskop itu ada 10 baris, kemudian ada 5 kolom. Berarti kalau yang baris itu kan dari atas ke bawah, kemudian untuk yang kolom itu dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Nah, kita ngecek di baris pertama, kolom pertama, dan seterusnya, baris pertama, kolom kedua, kolom ketiga, sampai dengan kolom ke N. Nanti kita ngecek, oh ditempati enggak. Kalau misalkan tidak ditempati, kita hitung nih, misalkan seperti itu. Dihitung mana jumlahnya berapa, yang kosong dan yang isi. Misalkan seperti itu. Atau contohnya lagi ketika kita ingin mengecek sebuah kamar hotel itu ada isinya atau enggak. Nah, kalau hotel biasanya ada beberapa tingkat ya, tingkat 1, tingkat 2, sampai tingkat kesekian. Kemudian di masing-masing lantai, masing-masing tingkatnya itu biasanya ada lebih dari satu kamar di sana. Jarang kayaknya kalau satu lantai kok hanya satu kamar. Ya sangat memungkinkan, mungkin itu kamar yang VVIP ya, very very important, dan yang sudah mungkin yang premium seperti itu. Nah, tentunya ketika kita ingin menghitung atau mengecek status kamarnya ini isi atau enggak di semua lantai, ya kita pertama di lantai pertama dulu, misalkan di lantai pertama dulu, kemudian ngecek masing-masing kamar nomor 1, kamar nomor 2, nomor 3, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dia juga ke lantai yang selanjutnya, dia juga akan ngecek juga kamar sekian, sekian, sekian. Itu contohnya perulangan. Atau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, kalau yang rutinitasnya sudah jelas, misalkan seperti sekarang ini rutinitas teman-teman melaksanakan kuliah dalam satu semester, berarti jelas ya, kalau hari Senin mata kuliahnya A, kalau hari Selasa mata kuliahnya B, minggu pertama, minggu kedua ya sama, kuliahnya A, kuliahnya B. Itu kan sebuah pernyataan yang berulang-ulang. Nah, itu review materi yang sebelumnya. Nah, kemudian terkait dengan kriteria algoritma. Nah, di sini sebuah algoritma itu memiliki sebuah kriteria ya, memiliki sebuah kriteria. Di sini yang pertama yaitu namanya input. Nah, input ini ya biasanya
inisialisasi pertama atau nilai awalnya bisa 0, atau nanti bisa lebih banyak. Maaf, untuk inputnya itu bisa tidak ada atau banyak. Maksudnya inputan yang pertama, input yang kedua, seperti itu, atau hanya satu. Nah, biasanya input ini adalah dia nanti yang akan diproses, yang dijadikan parameter atau data yang akan diolah input ini ya. Nah, kemudian outputnya ini minimal satu kuantitas hasilnya, minimal harus ada hasilnya. Setelah diolah, ada hasilnya ya. Contohnya saja misalkan lah, kalau misalkan kita makan atau minum setiap hari, ya tentunya setiap pagi ada juga yang dikeluarkan ya. Paham maksudnya ya? Nah, kira-kira seperti itu outputnya. Kalau misalkan tidak dikeluarkan, kira-kira efeknya seperti apa? Ya mungkin bisa sakit perut, bisa masuk rumah sakit bahkan karena ada kelainan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu definiteness. Di sini setiap instruksi yang diberikan harus jelas dan tidak ambigu. Nah, karena ini modelnya matematik ya. Kalau tidak A ya tidak, kalau tidak A ya B. Tidak boleh samar-samar, tidak boleh. Artinya harus jelas. Nah, ini prinsipnya bisa kita terapkan ya. Artinya ketika misalkan kita kelak menjadi seorang pemimpin, kemudian menginstruksikan ke bawahan, ya jangan sampai nggak jelas ya. Harus jelas, biar nanti yang kita instruksikan paham apa yang kita mau, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu namanya finiteness. Namanya finiteness. Nah, finiteness ini ya kumpulan instruksi algoritma ditelusuri, maka tahapan algoritma akan berakhir setelah jumlah langkah terbatas. Artinya harus ada awalnya, kemudian ada n-nya atau berakhir. Seperti itu. Tidak boleh di dalam proses ini melakukan proses terus tanpa ada n-nya. Jadi ada limitasinya. Intinya ada yang pernah dengar namanya infinite loop. Infinite loop itu perulangan yang tidak ada hentinya. Berarti dia ngulang terus. Nah, kalau misalkan seperti itu, program yang seperti itu, nanti efeknya apa? Kalau ada program yang dia ada infinite loop-nya, ya programnya itu nanti ya tidak akan berhenti. Dia akan ngulang terus. Contohnya misalkan ada sebuah sirkuit atau ada sebuah arena yang bentuknya bulat seperti ini. Misalkan seperti ini. Nah, kira-kira nanti ini berhentinya kapan, di mana? Kan ini nggak ada ujungnya, nih muter terus. Kalau dia modelnya kendaraan ya sampai kendaraannya bensinnya habis atau bahan bakarnya habis. Seperti itu. Nah, setelah itu effectiveness, setiap instruksi harus cukup mendasar sehingga mudah untuk dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, effectiveness berarti kalau efektif itu kaitannya dengan tujuan ya, dengan tujuan. Artinya ya nanti ada targetnya, ada tujuannya. Kalau sudah tercapai ya itu berarti algoritmanya pas. Seperti itu. Jadi ada input, ada output, definiteness, kemudian ada effectiveness. Ya berarti kalau efektif ya sudah kebutuhannya sudah tercapai ya sudah, berarti sudah selesai. Kira-kira begitu untuk yang kriteria algoritma. Nah, kemudian
setelah kita tahu kriteria algoritma tadi yang setelah kita diskusikan, kemudian ada namanya langkah untuk membuat sebuah algoritma. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, pahami masalah. Ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan, yaitu pahami masalah. Harus tahu masalahnya dulu. Berulang kali saya sampaikan bahwa gimana caranya kita akan menyelesaikan masalah kalau kita tidak paham masalahnya. Ya misalkan kalau kita menganalogikan di seorang dokter lah ya, seorang pasien yang berkunjung ke dokter atau rumah sakit. Nah, biasanya pertama kali yang disampaikan adalah, Mas, Mbak, Anda sakitnya apa? Bukan sakitnya apa, keluhannya apa? Apa yang dirasakan? Nah, karena dokter itu bukan dukun atau bukan ahli nujum. Dokter juga manusia yang harus tahu masalahnya, masalah pasiennya atau penyakitnya apa untuk melakukan diagnosa. Bayangkan kalau dokter itu tiba-tiba memberikan resep atau menuliskan resep tanpa mengetahui penyakitnya apa. Kira-kira dokter-dokter seperti itu nanti ada yang berkunjung nggak ada, malah takut semua pasiennya. Ya karena dokter ini harus tahu masalahnya, harus tahu penyakitnya apa sebelum memberikan resep. Begitu juga dengan algoritma, kita harus tahu masalahnya apa. Karena dari masalah ini nanti kita akan susun algoritmanya. Nah, kemudian setelah masalahnya, kemudian kondisi awal. Kondisi awal ini dia nanti bentuknya berupa data yang diinputkan ya. Berupa data yang diinputkan. Tadi data input ini bisa satu, bisa lebih dari satu. Nah, kemudian yang terakhir itu outputnya. Outputnya ini adalah hasil yang akan dicapai, hasil yang akan diraih. Ini ya harus ada outputnya. Kalau misalkan kita sudah bekerja mati-matian kemudian nggak ada hasilnya, kira-kira perasaannya gimana? Ya nggak mau ya, harus ada hasilnya. Nah, kemudian data lain ini opsional. Ini opsional, misalkan ada, kalau tidak ada ya nggak masalah sana, nggak masalah. Nah, data pendukung lain ini yang dibutuhkan pada proses penyelesaian masalah ini opsional, ada atau enggak, dan nggak apa-apa. Nah, setelah kita sudah paham masalahnya, sudah menentukan data input, data output, data lainnya, kemudian tentukan langkah penyelesaian masalah mulai dari kondisi awal hingga bisa tercapai kondisi akhir dalam menyusun langkah. Nah, kemungkinan ini bisa bentuknya sekuen, urutan, pemilihan, perulangan. Jadi setelah kita definisikan masalahnya, sudah kita tahu, data inputnya sudah ada, outputnya apa yang diraih juga sudah didefinisikan, data lain misalkan ada. Nah, kemudian kita buat langkah-langkahnya. Maka langkah yaitu sesuai dengan masalah ya, sesuai dengan masalahnya. Nanti itu menggunakan sekuensial, pemilihan, perulangan, dan atau gabungan dari tiga ini. Berarti kita buat langkah-langkahnya. Langkah pertama misalkan A, langkah kedua itu B, langkah ketiga itu C, langkah keempat itu D, misalkan seperti itu. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga,
langkah keempat. Nah, misalkan ada pemilihan, ya berarti di sini nanti, misalkan untuk yang kasus kelima itu ada kondisi yang lebih dari satu ya. Ketika ABC, maka dia CDE. Ketika EGZ, maka CPA. Misalkan seperti itu untuk perulangan. Nah, itu kita sudah tahu, sebenarnya sudah ya, kita review karena ini review dari sebelumnya. Nah, kemudian misalkan ada contoh kasus seperti ini contoh kasusnya, kita masuk ke ini ya, masuk ke sebuah contoh kasus. Nah, ini ada berang-berang Bobby namanya, nggak ada ya namanya Bobby dalam kelas kita, telah mengatur meja sarapan yang ditunjukkan pada gambar ada taplak, ini ada taplak, ada pisau, kemudian ada piring. Oh sorry, ini untuk sorry, ada yang nggak sesuai. Nah, untuk taplaknya yang ini, taplak, kemudian ada pisau, ada piring, serbet, piring kecil, dan yang terakhir itu ada cangkir. Nah, buatlah algoritma yang digunakan Bobby untuk mengatur meja. Nah, dengan gambar seperti itu kira-kira gimana? Nah, permasalahannya apa ini di sini? Kan kita harus tahu masalahnya dulu. Masalahnya ya. Nah, masalahnya adalah di sini masalahnya adalah Bobby ingin mengatur meja makannya sedemikian rupa seperti yang digambar. Ya. Nah, kira-kira langkahnya adalah, dan berarti nanti ini terkait dengan apa? Terkait dengan urutan dari posisi alat-alat makan berang-berang atau Bobby. Nah, di sini untuk data awalnya atau inputnya, yaitu di sana ada taplak meja, kemudian ada pisau, piring, serbet, piring kecil, cangkir. Misalkan ada kasus seperti ini, data awal atau inputnya apa? Berarti inputnya ini berupa biasanya si kata benda. Kata benda. Nah, setelah input, kemudian nanti prosesnya seperti apa? Proses ini maksudnya adalah proses mengatur posisi dari inputnya. Nah, yang pertama dilakukan adalah apa? Ya, harus meletakkan posisi taplaknya. Ini kan yang paling bawah ya. Ini yang pertama. Kemudian apa? Karena ini modelnya stack atau tumpukan, berarti kita, nah setelah meja ini apa kira-kira atasnya? Apakah mungkin yang di atasnya itu piring besar? Nggak bisa ya, karena piring ini dia berada di atas serbet langsung ya. Ya, walaupun di atas taplak meja, tapi ini yang langsung di atasnya itu serbetnya. Nah, setelah taplak meja, kemudian
letakkan cangkir dan piring kecil. Nah, kira-kira cangkirnya dulu atau piring kecilnya dulu? Nah, harusnya yang pertama ini. Ini yang pertama, piring kecil, baru cangkirnya. Nah, kemudian karena ini yang kemudian ini yang kedua. Ini yang kedua, kemudian yang selanjutnya adalah ini. Nah, kemudian ternyata di atasnya. Oke, nah di sini sebenarnya ada beberapa cara ya. Misalkan setelah piring kecil dan survei juga bisa sebenarnya. Nah, ini yang nomor 4 ini. Ini bisa setelah 2, 3 ini. Atau dari 2 kemudian lanjut ke 4 kemudian 3. Ini bisa. Ini bisa seperti itu. Ini tinggal milih yang mana. Nah, setelah ininya sudah, kemudian apa pisau dulu atau piring? Ya jelas piring ya. Kemudian ini yang nomor 5. Ini kalau ini wajib ini yang nomor 5. Dan yang nomor 6 yaitu pisau di sini yang terakhir. Data lainnya ada enggak atau enggak ada? Outputnya apa? Ya meja yang sarapan yang telah ditata sesuai dengan gambar yang sebelumnya. Nah, jadi ini pengalaman juga kalau misalkan ada soal seperti ini yang bergambar, Anda harus menyajikan kembali ya. Harus menyajikan kembali soalnya, gambarnya seperti apa. Biar ketika Anda melakukan presentasi atau mendeskripsikan prosesnya ini, yang lain itu tidak bengong. Tahu maksudnya apa itu. Nah, ini jangan sampai lupa. Gambarnya ditampilkan kembali. Oke, ini kasus yang pertama. Kemudian yang selanjutnya di sini ada kalau ini masih kasus runtutan ya. Ini contoh kasus runtutan yang kedua. Nah, di sini Pak Ahmad memiliki lahan berbentuk persegi dengan sisi 100 meter. Persegi ya, berarti kalau 100 meter ini bentuknya persegi di sini, ini persegi, berarti masing-masing sisinya kira-kira ada berapa? Nah, kurang lebih kalau persegi berarti sisinya di sini ada 10 ya. Sorry, kalau persegi enggak. Kalau persegi berarti di sini ini kan punya persegi di sini ya. Persegi dengan sisi 100 meter. Dan Pak Ahmad berbentuk tanaman bunga berbentuk lingkaran. Nah, ini mungkin ini ya, mungkin ini. Oke, berarti di sini dia 100 meter. Nah, berarti ini sisinya di sini ya. Ini 100 meter. Nah, kemudian di dalam Pak Ahmad terdapat taman bunga berbentuk lingkaran. Nah, ini di sini ada taman. Ini taman. Ada taman bunga. Di sini taman bunganya ini. Ini adalah taman bunganya. Taman bunga Pak Ahmad bentuknya lingkaran. Nah, berapa luas lahan Pak Ahmad yang tidak ditanami bunga? Di sini ditanyakan berapa luas
lahan Pak Ahmad yang tidak ditanami bunga. Berarti ini nanti yang dicari. Ini yang dicari adalah hijau-hijau ini, lahan kosongnya, karena lingkarannya sudah ditanami bunga. Nah, ini yang akan kita cari. Nah, kita coba identifikasi. Kita akan coba identifikasi langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan. Yang pertama itu yaitu input. Inputnya apa kira-kira di sini? Ya, inputnya adalah data ya. Kalau misalnya seperti ini berarti data. Di sana ada data apa aja? Data ini ya berarti atribut yang bersifat menarik, yang tapi kita belum tahu ininya, belum tahu fungsinya apa. Intinya sebuah atribut yang menarik, yang menempel dalam sebuah benda. Nah, di sini berarti di sini kita punya ada nilai yaitu 100. Nah, berarti kita jadikan sebagai input lahan dengan sisi. Nah, ini sisinya 100 yang sini. Outputnya ini masalahnya kita disuruh ngapain di sini? Di sini adalah luas lahan Pak Ahmad yang tidak ditanami bunga. Ini adalah outputnya. Yang kita cari adalah ini masalahnya. Oke. Nah, ini adalah outputnya. Nah, kemudian prosesnya gimana prosesnya? Logikanya seperti apa? Kita sudah tahu ya di sini untuk masalahnya Pak Ahmad itu punya lahan bentuknya persegi, sisinya masing-masing 100. Kemudian dia punya lahan di dalamnya, di dalam persegi tersebut berbentuknya persegi panjang, berbentuknya lingkaran yang ditanami bunga. Nah, berarti kita disuruh mencari ini ya, luar lingkarannya, tapi masih di dalam persegi. Nah, berarti langkah yang digunakan adalah atau rumusnya adalah luas persegi di sini berarti luas persegi, luasnya berapa, dikurangi dengan area yang ditanami bunga yang bentuknya lingkaran. Nah, ini berarti ya pertama langkahnya adalah kita harus mencari luasnya persegi tersebut, luasnya. Kemudian yang kedua, kita mencari luas lingkaran atau yang ditanami bunga. Setelah itu nanti dikurangkan. Nah, oke, berarti di sini luas lahan ini berarti kalau untuk luas berarti sisi kali sisi luasnya yaitu 100 kali 100, berarti ada 10 meter persegi. 10 meter persegi ya di sini ya. Nah, kemudian luas ditanami bunga ini luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Nah, di sini R-nya kenapa 50? R itu jari-jari sama dengan setengah diameter. Nah, ini kan diameternya ini sama, ini juga sama, diameternya juga sama, ini sama, sini juga boleh, ini diameternya seperti ini. Diameter berarti ya setengah diameter ini, dan ini adalah jari-jarinya ya. Ini jari-jari, ini jari-jari. Berarti ya P ini ada konstanta 27 atau 314 dikali setengahnya 100 atau jari-jarinya ini
dikali jari-jari satunya. Berarti ya 5 kali 5 berarti 2500 dikali 3,14 ini. Nah, berarti luas yang tidak ditanami bunga adalah luas persegi dikurangi dengan luas lingkaran. Nah, kira-kira seperti itu langkah-langkahnya. Gampang ya. Ya, contoh yang selanjutnya yaitu terkait dengan studi kasus tentang pemilihan tadi sudah disampaikan di awal bahwa ini modelnya ada kondisi-kondisi tertentu yang tentunya harus beda penanganannya. Tadi contoh kan berang-berang ketika mau berangkat sekolah, ketika hujan berarti dia mengendari sepeda. Kemudian kalau kebalik ya, kalau misalkan hujan berarti dia jalan kaki dengan menggunakan jas hujan. Kemudian kalau misalkan cuacanya cerah, dia bisa mengendarai sepeda untuk berangkat ke sekolah. Nah, di sini contohnya misalkan saat ujian akhir ini ada mahasiswa yang memiliki nilai di bawah 70. Nah, berarti nilai di bawah 70. Maka mahasiswa tersebut mengikuti ujian ulang. Andi ternyata mendapatkan nilai 90. Nah, di sini ada kriteria atau ketentuan kalau misalkan nilainya di bawah 70, maka mahasiswa tersebut mengikuti ujian ulang. Nah, apakah Andi mengikuti ujian ulang? Nah, ini nanti dibuat algoritmanya. Ya, di sini data awalnya atau inputnya adalah nilai mahasiswa. Nah, di sini ada 70, di bawah 70. Kalau misalkan 69,99 itu nanti kira-kira akan ujian ulang atau tidak? 69,99 ya tentu mengikuti ujian ulang karena di sini nilai di bawah 70. 69,99 itu masih di bawah 70. Terus kalau 70 ujian ulang atau enggak? Yang tidak ya. 70 itu tidak melakukan ujian ulang. Nah, oke. Nah, di sini langkah-langkahnya adalah masukkan nilai mahasiswa. Nah, ini adalah prosesnya ya. Prosesnya pertama, karena ada data yang harus diolah, yaitu pertama masukkan nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa dimasukkan. Nah, kemudian di sini ada kriteria. Jika nilai mahasiswa kurang dari 70, maka mahasiswa tersebut mengikuti ujian ulang. Nah, kalau 70 dia mengikuti ujian ulang. Kemudian jika nilai mahasiswa lebih dari 70, maka mahasiswa tersebut tidak perlu ujian ulang. Nah, kira-kira di sini ada yang keliru enggak kira-kira sampai langkah 3? Sampai langkah 3 kira-kira ada yang keliru tidak? Kalau yang jeli mungkin tahu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau misalkan nilainya 70, dia harusnya gimana? Kalau 70 harusnya dia tidak ngulang ya kalau dari soal. Nah, tapi kalau di sini 70 itu masuk mana kira-kira? Ya, di sini harusnya di sini jika nilai mahasiswa kurang dari sama dengan 70. Masa 70 disuruh ngulang kan nggak ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Berarti standarnya tinggi untuk ngulang atau tidak. Harusnya di sini ada ini ya, ada notasi atau simbol lebih besar sama dengan 70. Di sini tidak mengulang. Nah,
apa, kira-kira seperti itu. Nah, output ujian, nah ini outputnya ya, outputnya nanti setelah 3 langkah tersebut nanti akan menampilkan dia ujian ulang atau tidak, seperti itu. Nah, setelah ini, setelah selesai ini nanti dia akan ada nilai ujian ulang atau nah outputnya ya nanti remedi atau tidak sebenarnya. Data lainnya tidak ada. Gampang sih untuk yang berulangan ini. Oke, nah kita lanjut ya. Kita lanjut contoh studi kasus tentang perulangan. Nah ini yang tentang perulangan, contoh kasusnya kita lihat seperti apa. Yaitu terkait dengan menyetrika baju ya. Kita akan menyetrika baju ya. Di sini mungkin teman-teman, terutama yang cowok ya, ada yang pernah menyetrika? Ya karena di sini sekarang sudah banyak layanan menyetrika ya, di laundry kita cukup ibaratnya memberikan rezeki ke laundry gitu ya. Ya sebenarnya menyetrika ini ya apa, kalau menurut saya sih hal yang sepele tapi membosankan gitu ya. Saya lebih suka mencuci daripada menyetrika karena di sana harus melipat baju yang butuh presisi tinggi agar rapi ya. Kalau misalkan tidak rapi ya terlihat jelek juga, susah juga itu apa ngelipat baju kalau yang belum terbiasa, termasuk saya ya. Nah, di sini ya data yang atau kata bendanya yang digunakan untuk input adalah pakaiannya. Kemudian untuk outputnya ya jelas pakaian yang sudah disetrika, sudah rapih, sudah tidak terlipat-lipat setelah dicuci. Nah, pun data lainnya ini ya setrika, kemudian alat setrika. Ada alat setrika, kemudian alat setrika. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, prosesnya adalah pertama yang dilakukan itu siapkan alas untuk menyetrika. Ini penting ya, harus ada alasnya. Nah, setelah itu hubungkan kabel setrika ke listrik colokan. Kalau poin 2 ini nggak dilaksanakan, ya nggak bakal pakaian tetap bisa halus tapi lama sekali. Ingat zaman dulu kalau misalkan belum punya setrika atau mati listrik ketika berangkat sekolah, apa yang dilakukan? Dilipat, kemudian ditaruh di bawah bantal. Ya, langkah yang ketiga yaitu saat nyetrika sudah panas, mulailah menyetrika. Nah ini untuk mempercepat ya, untuk mempercepat merapikan baju biar halus. Ketika sudah panas, kemudian disetrika. Nah, kemudian ketika sudah disetrika, maka ya harus dilipat. Ketika sudah disetrika maka dilipat sesuai dengan sesuai dengan jenisnya pakaian ya. Nah, ulangi langkah menyetrika sampai semua pakaian habis. Nah, ini misalkan ada 5, berarti langkah yang pertama ini langkah menyetrika. Nah, ini sih langkah ini ya yang nanti ini yang pokoknya nanti diulang-ulang ini. Nanti diulangi terus menyetrika dari pakaian 1 sampai dengan pakaian yang kelima. Nah, ini kan diulang-ulang. Yang diulang-ulang bukan langkah dari 1 sampai ke 4 ya, tapi langkah 4. Nah, lipat alas dan cabut kabel setrika dari listrik ini jangan sampai lupa nanti biar hemat listrik. Nah, itu untuk yang contoh perulangan ya, tidak terlalu susah sih untuk ini adalah kehidupan sehari-hari yang sering kita lakukan. Nah, itu contoh perulangan yang pertama. Kemudian contoh studi kasus yang kedua. Di sini yaitu masih dengan perulangan, agak saya percepat. Di ini ada penjelajah bulan gitu ya, ada penjelajah bulan yang dikendalikan berang-berang bergerak dalam satu arah ke
yang lain, arah satu ke arah yang lain menggunakan peta di bawah ini di sini ada petanya. Ada petanya, yaitu dimulai dari titik ya, dimulai dari titik satu ke satu. Mulainya dia startnya dari sini. Start, kemudian sampai dengan sini. Ini ada di titik 8,8 atau ada di sel 8,8. N-nya berarti di sini ya. Ini di sini. Angka pertama adalah baris. Baris berarti yang dia vertikal. Ini atau saya sebut row. Kemudian yang kedua adalah kolom. Berarti ini adalah kolom. Di mana letak objek kawah, batu, dan gunung adalah algoritmanya. Nah, di sini ini disuruh mencari ini nih. Nah, ini targetnya di sini. Set ini 1, set ini 2. Ini gunungnya dicari di sini. Nah, kira-kira seperti apa? Ini jenis perulangan ya. Ya, berarti penjajah bulan ini harus nanti melakukan perulangan. Kita lihat seperti solusinya. Nah, pertama di sana ada petanya, baris dan kolom. Ini adalah inputannya. Kemudian jangan lupa kita harus tahu jumlah barisnya, kemudian dan jumlah kolomnya. Nah, setelah itu nanti harus tahu posisi gunung. Outputnya sebenarnya tidak hanya posisi gunung sih. Di sini posisi gunung, batu, dan kawah ya tadi ya. Ada tambahan gunung, ada batu, kemudian ada kawah juga. Nah, prosesnya yang pertama di sini lakukan pengecekan secara berulang mulai dari baris pertama untuk kolom ke-0 sampai dengan kolom 8. Jika menemukan objek, simpan informasi posisi baris dan kolom. Nah, artinya sebenarnya ada lagi di sini. Di sini ketika sudah menemukan objeknya kan masih umum ya, bisa berupa gunung, bisa berupa batu atau kawah. Jadi, jika menemukan objek, simpan informasi baris dan kolom, kemudian juga dicek nih, harus tahu objeknya ini apa, apakah gunung, apakah kawah, apa batu. Nah, ini dilakukan dari baris ke-1 sampai baris terakhir. Nah, di sini kita hitung ya, di sini barisnya ada 8, kemudian kolomnya juga ada 8. Berarti dia akan mengulang barisnya sebanyak 8 kali, kemudian mengecek kolomnya selama 8 kali. Berarti di situ kira-kira ada 64 kali pengecekan. Nah, ini langkahnya seperti ini untuk melakukan perulangan. Ya, tidak terlalu susah ya terkait dengan perulangan. Kemarin di praktikum kita sudah belajar itu. Berarti harusnya nggak masalah di teori ini. Nah, seperti biasa ini ada beberapa diskusi kelompok yang harus teman-teman lakukan. Nanti kita di sini ada 56 ya, 56 personil. Nanti akan saya bagi ke dalam 6 kelompok. Formasinya seperti ini, jangan lupa. Ini formasinya. Berarti nanti ada 6 kelompok. Akan saya bagi otomatis secara acak. Nah, ini jangan lupa. Kelompok 1 moderatornya kelompok 2, kelompok 2 moderatornya kelompok 3, kelompok 3 moderatornya kelompok 1. 4
beratnya kelompok 5, 5 dan 6, 6 dan 5 dan 6 kelompok 4. Nah, jangan lupa ya, ini penanya juga seperti ini informasinya. Nah, untuk nama kelompoknya biar menarik, kita akan membuat nama kelompok tersebut menggunakan tipe data di Java ya. Nanti silakan googling aja tipe data di Java itu apa aja. Nah, itu bisa dijadikan sebagai nama kelompok. Nah, itu lakukan langsung dilakukan pertama kali ya, biar nanti tidak sama dengan kelompok yang lainnya. Nanti saya akan masuk ke dalam kelompok, kemudian saya menginfokan kira-kira sama enggak, seperti itu. Nah, kemudian penanya wajib menanyakan minimal 1 pertanyaan setiap kelompok. Nah, ini harus wajib, berarti nanti dalam satu sesi diskusi minimal ada 2 penanya. Ini wajib hukumnya, karena nanti akan saya nilai semua keaktifan anggota kelompok. Nah, setelah itu tulis nama anggota kelompok ini, jangan lupa ditulis, karena akan saya jadikan parameter penilaian. Nah, kemudian yang terakhir, jangan lupa ya, kalau misalkan ada soal, tulis ulang soalnya pada slide. Apalagi kalau misalkan soalnya bergambar. Biar ketika Anda menjelaskan hasil diskusi, audiens tidak bingung. Ya, untuk soalnya seperti ini untuk kelompok 1 berarti. Ini kelompok 1. Nanti namanya sesuai dengan tipe data di Java ya. Nah, kemudian ini kelompok 2. Nah, kemudian ini kelompok 3. Ini kelompok 3. Kemudian ini kelompok 4. Dan ini kelompok 5. Yang terakhir itu kelompok 6. Itu. Ya, mungkin seperti itu dulu ya untuk untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat menyerap materi dengan baik walaupun menggunakan video. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti ketika ada pertanyaan, saya tetap akan ada live langsung dengan teman-teman, tapi saya harapkan nanti ketika live, jadi teman-teman tinggal mengkonfirmasi atau menanyakan apa yang masih dibingungkan pada materi yang telah disampaikan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam enjoy dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.